Begitu juga pernikahan, Allah letakkan pernikahan yang hanya dalam mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengamalkan agama ini secara sempurna. Suami mentaati Allah secara sempurna, istri mentaati Allah secara sempurna. Hidup dakwah saling mengingatkan antara suami istri dengan adab-adab sunnah Nabi SAW. Maka inilah pernikahan yang Allah akan jayakan, muliakan dan sukseskan di dunia yang sementara dan di akhirat kelak yang kekal abadi selama-lamanya. Tetapi ketika pernikahan ini mencoba mencari kebahagiaan di luar daripada jalur agama, suami pengen mencari kebahagiaan kemuliaan di luar dari jalur agama, istri mencoba mencari kebahagiaan kemuliaan di luar daripada jalur agama, maka seperti ikan yang mencoba mencari bahagia di luar daripada air tadi. Tidak akan ketemu bahagia, nampaknya aja bahagia. Nampaknya aja bahagia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala buat satu ketetapan. Ketika satu pernikahan ingin bahagia, satu pernikahan ingin sukses, satu pernikahan ingin mulia di dunia yang sementara dan di akhirat yang abadi kekal selama-lamanya, maka harus wajib menyempurnakan ibadah, mengamalkan agama ini secara sempurna, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi hanya dengan mengamalkan ibadah secara sempurna, melaksanakan perintah Allah secara sempurna, menjauhi larangan Allah SWT secara sempurna sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka pasti, bukan insya Allah, pasti Allah akan bahagiakan ini pernikahan. Allah akan muliakan suami, istri dan keturunan yang hadir sebab adanya pernikahan. Kemudian Allah buat mereka berjaya di dunia yang sementara, dan kelak Allah SWT akan persatukan mereka bahagia, sukses di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lama. Ini ketetapan Allah gitu. Ini satu ketetapan daripada Allah SWT yang tidak akan berubah sampai dengan hari kiamat, yang tidak akan berubah sebenarnya. Nah, pernikahan yang di dalamnya Masya Allah tidak ada amal agama, tidak ada ibadah dalam pernikahan, malah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ikan di atas piring emas. Diibaratkan seperti ikan di atas piring emas. Jadi pernikahan yang tidak didasari dengan ketaatan, tidak wujudnya agama, tidak wujud daripada perintah Allah, tidak menjauhi daripada larangan Allah SWT dari suami ataupun istri, maka mereka melakukan pernikahan seperti ini sebagaikan ikan di atas piring emas. Nampaknya ikan ini berjoget-joget, melepar, ya kan, melompat-lompat di atas piring tadi. Sepertinya bahagia gitu. Ikan ini sepertinya bahagia. Tapi pada hakikatnya ikannya akan binasa. Karena Allah SWT letakkan kejayaan dan kebahagiaan ikan ini hanya dalam air. Ketika ikan berusaha mencari kebahagiaan dia, kemuliaan dia di luar daripada air, maka dia akan binasa. Ya kan, dia coba cari kebahagiaan di atas piring emas. Dilihatnya emas mengkilat, bagus piringnya tadi. Saya mau di atas piring emas dalam air, maka dia akan binasa. Begitu juga pernikahan, Allah letakkan pernikahan yang hanya dalam mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengamalkan agama ini secara sempurna. Suami mentaati Allah secara sempurna, istri mentaati Allah secara sempurna. Hidup dakwah saling mengingatkan antara suami istri dengan adab-adab sunnah Nabi SAW. Maka inilah pernikahan yang Allah akan jayakan, muliakan dan sukseskan di dunia yang sementara dan di akhirat kelak yang kekal abadi selama-lamanya. Tetapi ketika pernikahan ini mencoba mencari kebahagiaan di luar daripada jalur agama, suami pengen mencari kebahagiaan kemuliaan di luar dari jalur agama, istri mencoba mencari kebahagiaan kemuliaan di luar daripada jalur agama, maka seperti ikan yang mencoba mencari bahagia di luar daripada air tadi. Tidak akan ketemu bahagia, nampaknya aja bahagia.
nampaknya tidak bahagia. Jadi seperti itu juga Allah SWT letakkan kebahagiaan seekor burung di alam bebas, di udara yang bebas. Ini udah kudratnya, udah ketetapannya. Tapi ketika burung tadi mencoba mencari kebahagiaan di dalam sangkar emas, tidak akan ketemu. Walaupun emasnya 1 kilo sangkar tadi terbuat nih, maka dia tidak akan menemukan daripada kebahagiaan dia tadi. Jadi ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan Allah SWT yang tidak bisa berubah sampai kapanpun. Nah, kondisi pernikahan kita, pernikahan umat hari ini masih jauh daripada amal soleh, masih jauh daripada mentaati perintah Allah, masih jauh daripada menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang masih dilanggar, yang diperintahkan masih tidak dikerjakan. Ini keadaan pernikahan kita gitu. Dan bahkan pernikahan sebagian umat Islam itu seperti ini gitu. Jadi jangan salahkan suaminya ketika pernikahan belum bahagia, jangan salahkan istrinya ketika pernikahan belum bahagia, tapi salahkan amal dari suami dan amal daripada istri. Itu di keadaan pernikahan itu seperti itu gitu. Sedangkan pernikahan sahabat radhiyallahu anhum pernikahan yang sangat sempurna. Pernikahan yang sangat sempurna, Masya Allah. Keadaan pernikahan sahabat nih, di dunia mereka bahagia, di akhirat mereka dipersatukan Allah SWT dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan pernikahannya para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mau sukses nih, kita contoh sahabat gitu. Bagaimana sih sahabat bisa mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, hidup amal agama. Mereka mudah suami istri melaksanakan perintah Allah, mudah menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contoh sahabat radhiyallahu anhum. Ini jadi kita pelajari, makanya senantiasa hari-hari kita bacakan taklimnya kehidupan sahabat, hikayat sahabatnya, agar kita nih tahu cerita sahabat nih. Sehingga ketika kita mengetahui tentang kisah sahabat, tahu kehidupan sahabat, bagaimana kedermawanan seorang sahabiah, istri seorang penguasa dunia, ya kan, istri daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, Khadijatul Kubra, dan istri-istri yang lainnya. Kemudian bagaimana kisah-kisah sahabiah yang lainnya tentang keberanian mereka, ya kan, bagaimana mereka mendidik anaknya, bagaimana mereka melayani suaminya.